Ini apa? Ya. Jangan lupa. Amal ini adalah tangan Isma, wajah Paul Mola, nanti isimnya ingat masuk. Sehingga isimnya ada dua, ada yang zahir, ada yang zahir. Yang zahir mansub bil fathah, dinasab dengan fathah, meliputi al-musnad, al-musarrif. Contohnya inna faidan qaimah. Faidan ismnya inna nasab. Tanda nasabnya fathah, mana sumpah. Yang kedua al-ismul muf'al ghairul musarrif. Contoh inna Utsman isimnya inna nasab. Tanda nasabnya fathah tambah tanwin. Utsman disebut isim ghairul musarrif memiliki dua sebab. Yang pertama alam, yang kedua diakhiri oleh alif dan nun saja. Harus diakhiri oleh alif dan nun, ya. Dan ketika satu tafsir al-Bukhari, contoh inna rijala qa'imuna. Yang keempat, yang tafsir al-Bukhari, inna nah, yang kedua al-mansub bil fathah. Ini bil fathah yang dimansubkan dengan menggunakan fathah, yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim dengan menggunakan fathah. Tapi kalau terjadi isimnya inna yang nasab ya harus fathah. Contoh inna muslimati shahiratun. Kemudian mansub bil alif, yang dinasabkan dengan menggunakan alif, yakni al asmaul khamsah. Contoh inna abaka ghaniyun, sungguhnya bapak itu kaya. Abaka isim inna nasab, tanda nasabnya alif karena termasuk al asmaul khamsah. Kemudian nasab bil ya, nasab dengan menggunakan ya, yakni al-ismul musanna. Contoh inna zaidani qa'iman. Baik. Yang kedua, syaful mudzakkar az-zalim. Contoh inna muslimina qa'imun. Adapun isim inna yang berupa dhamir itu hanya bisa pada dhamir muttasil nasab takdir. Kalau dhamir muttasil awsat tidak bisa. Kenapa? Karena inna butuh isim yang nasab. Sementara dhamir rafa muttasil selalu apa? Rafa. Jadi tidak bisa memenuhi pesanan inna. Ya. Sama itu dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu ada yang rafa, ada yang nasab. Ya. Dua-duanya nggak bisa. Karena kan isimnya inna kalau berupa dhamir harus muttasil. Tidak bisa apalagi yang mustatir
baik wujuban atau jawazan, itu hanya terjadi pada kalimat fi'il. Sementara akhirnya wa aqwatuha semuanya huruf. Sehingga enggak mungkin isimnya berupa dhamir mustatir baik yang wujuban maupun jawazan. Maka satu-satunya dhamir yang bisa menjadi isim ini ialah dhamir mustatir nasab. Yakni inna sampai innana. Coba tes. Innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innahuma. Innahum. Innaki. Innahuma. Innahunna. Innani. Innani. Innana, inni, inna, boleh. Semua dhamir yang bersambung pada inna dan taksib tadi termasuk isim inna dari dhamir muttasil nasab. Baik, coba diulang. Innahu, eko. Ya, innahu, innahuma. Kunna. Innakum. Innani, innana, atau inni, inna. Coba urah. Tayyib, baidin. Sahib. Tinggal dikasih khobar sepantasnya. Ya. Innahu karimun. Innahuma kariman. Innahum karimuna. Qurama. Qurama. Innaha karimatun. Innahuma karimatan. Innahunna karimatun. Innaka karimun. Innakuma kariman. Innakum qurama. Innaki karimatun. Innakuma karimatan. Innakunna karimatun. Inni karimun. Inna qurama. Nah, sudah itu khobar sepantasnya. Jelas. Innahu, annahu sama seperti itu. Ya, ka'annahu sama seperti itu. Lakinnahu sama seperti itu sebenarnya. La'allahu sama seperti itu. Lailahu sama. Ya laitani kuntu turaba. Nah, ya laitani turaba. Boleh. Ya laitani turabun. Boleh. Kalau ya laitani kuntu turaba. Ya laitani qamar. Pikirannya aku pulang. Ya sama, cuma beda tulisannya. Satunya dikasih nun
wiqayah. Satunya tidak pakai nunul wiqayah. Ini asli. Tidak pakai nun wiqayah. Ini ya mutakallim. Dhamir ana ya. Kalau inna ada nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Mengapa boleh dikasih nunul wiqayah? Karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Inna wa akhwatuha itu mirip fi'il. Jadi selalu fathah. Nah, supaya tetap selalu fathah dijaga dengan sebuah nun yang bernama nunul wiqayah. Inna ini. Nun asli inna kan tetap apa ini? Syaratnya kan fathah. Mempertahankan statusnya mirip sama fi'il. Nah, nun wiqayah itu biasa jaga fi'il supaya itu fathah. Aqramani Zaidun, haddatsani fulan, ya. Berhubung inna ini mirip sama fi'il, nun wiqayah siap menjaganya juga supaya tidak fathah. Tapi karena dia bukan fi'il, hanya mirip saja, sifatnya jawab. Boleh dijaga dengan nun wiqayah, boleh pula tidak. Jadi boleh ini yang menunjukkan nunnya jadi kasrah, ya kan? Nuruti keinginan yang mutakallim bermunasabah. Kalau yang disebut dengan nun wiqayah tetap mempertahankan apa ini? Fathah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Masalah di sini. Nah, tentunya sudah lama beres nih. Kalau sampai sekarang belum beres-beres, mantap beres. Ya, sekarang makin kalau kalian bisa beli, buka, teliti, sebetulnya ini cuma boleh saja dari sebelum-sebelumnya. Ya, nah, ya. Sejak zaman menggunakan obat, kalau kalian paham, maka zaman ini apa Tuhan gampang. Karena kita berasal dari antara obat. Ya, itu dan obat ini dari antara obat. Baik, selanjutnya pembagian khobarnya inna. Khobarnya inna itu asalnya ialah khobaran mubtada. Kebetulan sama-sama rafah, ya, sehingga pembagian khobarnya mubtada tinggal diganti menjadi khobarnya inna. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mufrad itu khobar inna yang terdiri dari satu kalimat, bukan jumlah, bukan sebut. Khobar mufrad meliputi kalimat mufrad. Karena baru apa? Ya, pembagiannya ya aku bidhamma, ya, dan seterusnya. Yang rapat dengan menggunakan dhamma ismul mufrad munsharif. Contoh, inna zaidan qa'imun khobar inna. Kita sudah bahas zaidan qa'imun, ya. Yang kedua, ismul mufrad munsharif. Ini adalah innahu Ibrahim tidak masuk untuk semua orang yang tidak berpaham. Sama tafsir al-Musarif sebetulnya innahum rijal itulah katanya. Yang berangkat dari al-Musarif innahum ulama menjadi isim ghair musarif. Ada berapa sebab nanti? Satu sebab ini diakhiri alim tanis mudah berkopiku. Kemudian dalam mana balik keempat menggunakan dhamma. Contohnya
innal muslimati sabiratun. Kemudian masuk alif. Masuk bil alif. Rafa dengan alif. Ini semua musanna. Tentunya innal zaidani qa'iman khabar ini. Kemudian aku bil waw. Ini sama dengan kasar. Tentunya innahum dimuna khabar ini. Kemudian ada nur innahum buka khabar ini. Untuk yang mufrad terbagi menjadi jumlah dan sibuk jumlah. Jumlah terbagi menjadi isminya dan fi'liyah. Satu yang isminya inna zaidan jariyatuhu zaribatun. Zaidan ismnya inna jariyatuhu zaribatun. Mubtada khabar menjadi khabarnya inna. Fi'liyah inna zaidan jabri. Sungguhnya zaid menangis. Zaidan itu yang fikir dan fa'il jumlah yang menjadi khabar. Sibul jumlah tafsir dari dia wa majrur tanza. Tentunya dia majrur inna zaidan fikari. Inna zaidan fikari. Zaidan itu yang secara majrur menjadi khabar yang sibul jumlah. Kemudian tanza inna zaidan fikari. Zaidan sebenarnya indahlah darah jadi khabarnya nasi pun jumlah bermodel sudah pembahasan masalah inna wa ahwatuha. Hal-hal yang masih kurang pahami bisa kita tanyakan pada pertemuan kali ini. Sama-sama. Mana kira-kira yang kurang jelas dari pembahasan yang sudah kita bahas? Silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Saya paham. Kalau paham, ya sudah, hilanglah. Ya udah. Karena pembahasan Rasulullah buah Rasulullah ini merupakan gambaran ya. Walaupun dalam kitab kajian hanya disampaikan anggota dan contoh. Tapi harus dijelaskan agak sedikit tentang masalah ini. Yang akan kalian akan memasuki nahwu berikutnya dan kita akan membahas masalah itu. Sehingga kalau tanpa pemanasannya tinggal gampang. Kalau dipercaya ya catatan yang sudah lengkap dilengkapi